shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas dan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan men-share sedikit tentang seberapa pentingkah identitas online seorang dosen atau peneliti ataupun editor sebuah jurnal. Nah, identitas itu berguna untuk menggambarkan kompetensi dari seseorang. Nah, dari kompetensi seseorang tadi itu merupakan modal untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek penelitian ataupun dalam sebuah proyek publikasi bersama rekan kerja atau kolega dari berbagai universitas, baik dalam ataupun dari luar negeri. Kemudian yang kedua, identitas yang bisa kita lihat di online itu merupakan bagian dari syarat untuk sebuah planning proposal. Misalkan kita buat proposal, syaratnya kita harus memiliki H-index ya. Kalau di Simlin-Tapmas ya, kalau H-index di bawah 5 itu bisa sebagai ketua sebanyak 1 judul dan 1 judul sebagai anggota. Tetapi di atas 5, kalau saya tidak salah aturannya, maka seorang peneliti atau dosen itu bisa buat proposal di Simlin-Tapmas sebanyak 2 judul sebagai ketua dan 2 judul sebagai anggota. Nah, ini identitas itu penting ya kita buat, dan kalau dapat memang kita online kan. Yang ketiga, alasannya pentingnya identitas itu merupakan cerminan dari kinerja dari seorang dosen atau peneliti. Ya, itu bisa kita lihat di Sinta. Di sana parameter penilaiannya itu adalah ada Google Scholar ataupun ada Scopus. Nah, di situ ada H-index-nya, ada Scopus, Google Scholar, kemudian Web of Science, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya akan katakan apa saja identitas online yang bisa kita tampilkan. Yang pertama itu adalah CV. Kemudian yang kedua adalah Google Scholar. Yang ketiga mungkin ada identitas pada Publon atau Research ID. Dan yang lainnya itu identitas Sinta. Kemudian ada ORCID ya, ID. Ada ResearchGate. Di sini ada juga skor ResearchGate-nya. Kemudian ada LinkedIn. Nah, ini juga kumpulan beberapa banyak sekali peneliti di seluruh dunia pada terhubung pada LinkedIn ini. Kemudian kita bisa juga tampilkan publikasi kita di YouTube, mungkin sebagai gambaran rangkuman apa yang sudah kita kerjakan, kita tampilkan di YouTube. Dan ini yang paling penting di Scopus. Scopus ini merupakan parameter seperti yang saya sampaikan tadi, parameter nilai Sinta skor dari seorang dosen atau peneliti. Baik, kemudian bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, identitas online itu kita buat. Kita melingkan ya, identitas ada CV, Google Scholar dan yang lainnya ini. Ketika orang mengklik misalkan CV ini, dia akan langsung terhubung secara online di website yang sudah kita buat ataupun kita simpan di Google Drive. Nah, ini punya saya ya, terhubung di sini. Orang bisa melihat kurikulum vitae kita. Di sini akan tergambar berapa H-index kita, kemudian pendidikan, kemudian training, ya, job experience kita, kemudian publikasi kita di mana saja. Nah, itu di CV itu orang bisa lihat secara langsung. Kemudian yang kedua ya,
kita sudah linkkan Google Scholar kita seperti ini. Saya sudah bikin linknya, tinggal klik saja. Tergantung kecepatan internet ya. Nah, orang sudah lihat bahwa kompetensi saya misalkan bio nanocomposite, mohon maaf ya, ini contoh saja. Kemudian natural fiber. Nah, disinilah kompetensi saya, dan orang yang memiliki kompetensi sama akan tertarik untuk bekerja sama atau minimal mendownload paper yang sudah saya buat, kemudian bisa juga mengajak kerjasama. Ini beberapa paper saya yang bekerja sama dengan kawan-kawan dari dalam dan luar negeri. Ini misalnya dari Malaysia, ini ada dari Batam, macam-macam. Nah, ini akan mempengaruhi citasi kita. Kalau banyak kita bekerja sama dengan orang lain, ya, maka citasi ini cepat naiknya. Kemudian Pablon juga merupakan identitas. Ini yang dikeluarkan oleh Web of Science. Ya. Dulu kita mendaftar di Research ID, ini Pablons ya. Nah, sama, cuma H-index di Pablon atau Web of Science ini berbeda dengan H-index di Scopus. Kenapa? Karena Web of Science ini lebih skopnya mungkin agak lebih sulit dibandingkan Scopus. Ya, di sini tergambar publikasi kita yang ada di Web of Science. Ya, ada contoh di sini. Kalau yang ini beberapa publikasi saya, dan juga peer review yang sudah kita lakukan. Ya, misalkan di jurnal Industrial Textile ini ada 2 judul saya pernah mereview yang terindeks WOS. Kemudian di EUP ini Materials Research Express WOS juga ada 2 judul juga. Jadi terrecord apa yang sudah kita lakukan pada Pablon ini. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Nah, Sinta juga. Nah, ini merupakan identitas online kita. Nah, orang bisa melihat posisi kita di antara dosen atau outdoor. Seperti tadi, di sini ada juga identitas bio nanocomposite natural fiber. Kemudian di sini kita lihat angka-angka skornya berapa ya. Seperti itu. Dan ORCID ID. Ya. Ini penting juga. Semuanya itu menggambarkan tentang publikasi, kompetensi, citasi, ya, sama. Dan ini penting untuk seorang peneliti atau dosen. Nah, ini ada identitasnya, ya, semua terekam secara otomatis, dan tetapi kita harus mendaftar di ORCID. Di Pablon ini kita mendaftar. Nah, kemudian ResearchGate kayak gitu juga. Tampilkan secara cepat. Mungkin nanti kita bisa di kesempatan lain untuk bagaimana kita mendaftar di ResearchGate, bagaimana mendaftar di ORCID misalnya di sini. Nah, ResearchGate ini juga menggambarkan tentang berapa publikasi yang sudah kita lakukan, berapa riset skor kita, ya. Kemudian berapa yang telah membaca artikel yang kita telah publish, citasinya berapa di ResearchGate ini. Biasanya citasi antara ResearchGate, Google Scholar, kemudian Scopus, itu berbeda. Ya, berbeda. Kenapa berbeda? Tergantung dari paper yang kita buat. Kalau paper itu terindeks Scopus, maka citasi yang dihitung itu adalah dari paper yang terindeks Scopus juga. Seperti itu. Kemudian
YouTube misalnya juga seperti itu. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan publish kita, postingan kita yang terkait dengan publikasi, terkait dengan konten-konten yang inspiratif atau konten-konten yang lain yang bermanfaat bagi kawan-kawan kolega kita. Ya. Maaf ini karena jaring lambat ini, sepertinya agak kurang cepat ya. Nah di sini ya, ini adalah konten yang pernah saya buat. Ya, alhamdulillah sudah 1000-an subscribe ini. Nah ini yang terakhir ini saya tutorial tentang AutoCAD, sudah 5 seri. Nah ini berbagi inspirasi. Nah, kalau nggak salah udah 30-an konten saya ini, inspirasi sukses dari profesor muda, kemudian ini bagaimana suksesnya alumni, kemudian bagaimana sukses publikasi Scopus. Saya sudah wawancarai beberapa orang yang expert di bidangnya ya. Cukup lumayan juga, Bapak dan Ibu bisa kunjungi nanti. Dan ini merupakan berbagi pengalaman baik untuk kawan-kawan dari kolega yang sudah sukses baik di dalam maupun luar negeri ya. Ini kawan saya di India, namanya Dr. Sanjay. Ini ada Profesor Sapuan, ini ada Dr. Fudoli dari UKM, ini ada Dr. Asrofi, ini ada Dr. siapa nih ya, Wahyu dari Inggris, ini ada Dr. Nasmi Herlina Sari yang barusan jadi profesor 2 hari yang lewat. Dan semuanya itu tujuannya adalah memberikan inspirasi, semangat kepada kawan-kawan untuk publikasi. Seperti itu. Kita penting juga untuk menampilkan YouTube kita. Scopus juga seperti itu. Nah, Scopus menampilkan data-data yang kita punya di Scopus. Karena ini lambat, saya saya cukupkan. Nah sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara untuk menglinkkan seperti ini? Ini sebenarnya sederhana, tapi ada juga yang bertanya. Kita coba ya. Caranya mudah. Kita ambil tombol seperti ini ya. Tombol seperti misalkan di Google ya. Google Scholar ini. Kita klik kanan. Kemudian hyperlink. Nah, tadi sebelumnya kita ambil dulu URL-nya, kita copy ya. Kemudian hyperlink kita paste di sini, kita oke kan, maka ini sudah link Google Scholar kita, URL kita itu dengan data kita yang ada pada Google Scholar. Kita tes ya, kita coba. Nah ini, coba lihat Google Scholar-nya sudah muncul. Maka ketika saya klik ini langsung akan terhubung kepada URL saya. Kita lihat. Nah seperti tadi, mudah, sangat sederhana sekali membuatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Target kita itu adalah bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, kolega saya bisa membuat dan menampilkan CV-nya secara online, Google Scholar, Pablon, Sinta, Orchid, ResearchGate, LinkedIn, Scopus, YouTube. Nah ini merupakan identitas online yang berguna untuk kita dikenal oleh kolega di luar universitas kita atau perguruan tinggi kita, bahkan bisa dilihat oleh kawan-kawan kolega dari perguruan tinggi di luar negeri. Nah ini sudah saya buktikan ketika saya mengajak kerjasama dengan seorang profesor di Maroko, namanya Profesor El Akhabi dari Muhammad Politeknik di Maroko. Dia melihat Google Scholar, dia melihat CV, kemudian melihat Pablon ya, Scopus. Dia tidak kenal dengan Sinta. Kalau orang luar negeri lihatnya ini Google Scholar, Scopus, Pablon.
Jadi ini sebagai dasar kita untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan kita di dalam dan luar negeri. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.